Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, salaman ta'ziman wa tahmidan li ustadzina wa mursyidina Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibni Sayyidi Syekh Maulana Haji Amir Damsar Syarif Alam Qadadassahullahu sirrahuma. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan betapa tingginya kedudukan Nabi besar Nabi Muhammad SAW di sisinya, dan tentunya di dalam agama Islam itu sendiri. Dan bagi kita umat Islam secara keseluruhan, hendaknya mendisposisikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan juga pada firman lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan sebagai suri tauladan, dan juga akhlak perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi, begitu mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dalam sebuah hadis bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan lebih kurang maknanya adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana Al-Quran itu sendiri. Kembali kepada uswatun hasanah, itu meliputi dari keseluruhan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perangainya sehari-hari, bicaranya, kefasihan bicaranya, lisannya benar-benar sebagai orang Arab sejati yang benar-benar paling afsah di antara seluruh Arabi lainnya. Perbuatannya benar-benar bertingkah laku begitu menyenangkan siapapun. Betapa sopan, santun, dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia. Dan yang pasti adalah rohaninya, hatinya benar-benar bersih daripada seluruh penyakit-penyakit batin, menunjukkan benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ingat dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai umat yang dikategorikan akhir zaman, tiadalah kita beruntung bertemu dengan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak beruntung berada di era para sahabat. Kita juga kurang beruntung tidak berada di era para tabi'in, bahkan tabi'it tabi'in, serta ulama-ulama mutaqaddimin. Maka dari itu, hendaklah kita pahamkan bahwasanya selagi dunia ini belum kiamat, membawa paham kepada kita bahwasanya ulama warasatul anbiya itu pastinya masih ada dan tetap ada seiring dengan masa ataupun zamannya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Jabal Kubis TV yang mulia dan dimuliakan Allah, untuk itu hendaklah kita benar-benar memahami bahwasanya betapa pentingnya kita menuju keselamatan di dunia, terlebih di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dari itu hendaklah kita memiliki seorang guru. Kita mencari seorang guru yang benar-benar bisa membawa kita kepada keselamatan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan pastinya kita terbebas, terhindar dari siksa azab api neraka yang begitu pedih. Maka dari itu ulama yang harus kita cari benar-benar seorang al-ulama warasatul anbiya, seorang ulama yang benar-benar pewaris para nabi.
yang mewarisi keilmuan para nabi. Dalam hal ini, tentunya ulama tadi berguru juga kepada seorang ulama yang memiliki sanad dan silsilahnya yang tersambung dari seorang ulama, dari seorang guru hingga kepada para guru-guru sebelumnya, yang sampai berada sanad silsilahnya ke era tabi'it tabi'in, kepada era tabi'in, dan mendapatkan seorang ulama tadi dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya juga mendapatkan keilmuan tadi sang sahabat Rasul radhiyallahu anhu tadi kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya dan juga berguru kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan tentunya semua keilmuan, semua ilmu pengetahuan ini kembali dan bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menitipkannya kepada hamba-hamba yang Dia pilih, Dia kasihi, dan juga Dia cintai, yang dikenal dalam istilah Al-Quran, may yasha, siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Jabal Qubis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sampai kepada pemahaman betapa pentingnya memiliki seorang ulama, betapa pentingnya kita memiliki seorang guru yang merupakan ulama warasatul anbiya, yang bisa mengajarkan kita ketiga pilar di dalam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang pertama adalah tentang Islam itu sendiri. Kita membutuhkan seorang guru, seorang ulama yang benar-benar faqih dalam agama ini. Di era sekarang ini, tentu kita tidak akan bertemu dengan keempat imam mazhab yang masyhur, yaitu Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit ataupun Imam Hanafi, Malik bin Anas ataupun Imam Maliki, Muhammad bin Idris, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal ataupun Imam Hambali. Namun kita boleh mencari seorang ulama, seorang ahli fikih di masa ini yang benar-benar merujuk kepada keempat imam mazhab tersebut. Tidak ada fanatik berlebihan di dalam mazhab, namun yang dimaksud adalah mengikut dengan sangka yang baik, mengikut dengan ihsan, bahwasanya kita benar-benar meyakini para ulama, terutama empat imam mazhab ini, benar-benar faqih dan benar-benar mencoba menjalankan, mengaplikasikan agama Islam ini secara syariat sesuai dengan hududullah, hukum-hukum ataupun batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, betapa penting kita mencari seorang ustadz, seorang ulama yang alim dalam ilmu fikih ini, yang benar-benar tersambung sanadnya hingga kepada keempat imam mazhab tersebut. Jikalau ada, kita juga perlu memahami bahwasanya selain Islam yang memahamkannya harus dengan ilmu fikih, kita juga perlu belajar tentang iman. Iman ini akan kita dapati kepada dua ulama yang masyhur di dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah. Ulama yang masyhur tadi adalah Abul Hasan al-Asy'ari serta Abu Mansur al-Maturidi, yang menguasai tentang ilmu keimanan yang disebut dengan ilmu tauhid. Maka carilah para guru-guru, para ulama yang benar-benar memahamkan kita tentang kaidah ahli sunnah wal jamaah yang sesuai dengan tuntunan ilmu tauhid tadi. Yang ketiga adalah ilmu ihsan. Ilmu ihsan ini benar-benar sesuatu yang bisa mengaplikasikan Islam dan iman tadi, yaitu fikih dan juga tauhid tadi, dijadikan satu keilmuan tersendiri yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Seorang ulama yang benar-benar mampu mengajarkan ilmu ihsan inilah sebenar-benar ulama warasatul anbiya. Banyak seorang ulama yang dia dikategorikan faqih dalam ilmu fikih, namun dia
tidak begitu menguasai tentang ilmu tauhid. Banyak juga seorang ulama yang paham seluk-beluk ilmu tauhid, namun dia lemah di dalam ilmu fikih. Namun seorang ulama yang benar-benar telah mampu mengajarkan ilmu ihsan, itulah yang dikategorikan manusia Rabbani, yang telah benar-benar mengajarkan Al-Quran yang sebelumnya mereka telah mempelajarinya. Dalam Al-Quran dijelaskan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Jabal Qubis TV yang mulia dan dimuliakan Allah, carilah ulama yang bisa mengajarkanmu tentang ilmu ihsan. Karena seorang ulama yang benar-benar mengajarkan ilmu ihsan, pastinya dia juga faqih dalam beragama, artinya menguasai ilmu fikih. Pastinya juga orangnya benar-benar memiliki tauhid yang padat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti dan makna menguasai ilmu tauhid. Karena ulama Rabbani ini sudah sampai kepada keilmuan yang diajarkan agar kita benar-benar selalu berzikir, ingat dan terhubung hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam kesempatan ini, mungkin selama ini kita mengkhususkan ataupun masih menempuh tentang ilmu fikih, supaya kita benar-benar bisa melaksanakan, mengamalkan syariat agama Islam ini yang suci. Selama ini juga kita semakin giat belajar tentang ilmu tauhid. Bagaimana kita benar-benar hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Namun masih ada satu kekurangan lagi yang belum kita dapati. Bagaimana kita mampu senantiasa membekali rohani kita, ruh kita, hati kita, karena itulah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat pemirsa Jabal Qubis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah kamu seorang ahli zikir Rabbani yang mengajarkanmu tentang keselamatan di dunia, terlebih nanti di akhirat, yang mengajarkan kita ilmu bekal untuk pulang, yang mengajarkan kita ilmu, suatu ilmu yang diistilahkan para orang-orang tua kita dahulu, jalan dipertongkat, tidur dipergalang, dan mati sebagai tompangan untuk pulang. Demikian saja pada kesempatan kali ini. Semoga membawa kita kepada pemahaman betapa pentingnya bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita memahamkan satu hal yang menjelang akhir tausiah ini, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah para ulama. Carilah ulama yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya paham, dia bukan hanya bisa mengajarkan fikih, mengajarkan tauhid, namun ternyata keadaannya tidak terlihat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malahan menjadi ulama yang membangkang, mendurhakai, memplesetkan kaidah-kaidah di dalam agama Islam itu sendiri. Itulah yang disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu dengan istilah ulama su', ulama yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Carilah ulama yang benar-benar takut dan membawa kita, mengajarkan kita agar juga takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.